Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak Anang, Mas Khofar dan semua karyawan dan staf PBR Anglo Mas Indah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita sama-sama diberi oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Cara kula niku yo budal kerja yo iso kirim donga nangone wong tuwa. Lah niki kan istimewa ya. Jadi bisa memenuhi yang hidup di rumah dan bisa memenuhi yang hidup di alam kubur. Niki kula mbayangno keluarga panjenengan itu turut berbahagia. Nggih, enten kirim doa seperti ini sebab itu bagian dari ajaran Al-Qur'an. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa keimanan. Napa malih wong tuwane, dulur-dulure mawon, saudara-saudara saja kita diperintahkan untuk memintakan ampunan untuk mereka. Jadi niki keistimewaan yang luar biasa menurut saya. Yang kedua, temanya pagi hari ini adalah persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Sekarang sudah tanggal 21. Nek sakbane 22 nggih. Napa 21 sama nggih? Sama koyane nggih. Kurang 8 atau 9 hari lagi datangnya bulan Ramadan. Ramadan itu bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. 9 itu angka tertinggi. Tidak ada angka setelah angka 9. Dari 0 ketiadaan, kemudian 1 sampai 9. Angka yang lain itu nggih perpaduan dari 10 angka itu, dan yang tertinggi adalah 9. Sehingga Asmaul Husna itu juga disimbolkan dengan 99. Artinya tidak ada yang lebih tinggi lagi selain Allah. Ramadan itu juga begitu. Bulan yang ke-9 itu artinya tidak ada bulan yang lebih istimewa lagi selain bulan Ramadan. Itu sebabnya disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Bulan yang paling mulia kedudukannya, pemimpin dari semua bulan yang lain. Kenapa disebut demikian? Karena di bulan Ramadan itu dan satu-satunya nama bulan yang disebut di Al-Quran. Quran itu tidak pernah nyebut bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak ada. Satu-satunya nama bulan yang disebut di Al-Quran
itu Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu turun dengan dua model. Yang pertama itu turun sekaligus dari Lauhil Mahfud, catatan yang dipegang oleh Allah, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah namanya, yang bisa dilihat oleh para malaikat. Turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah itu pada bulan Ramadan yang disebut Lailatul Qadar itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Makanya di Al-Qur'an itu bahasa turun terkait Al-Qur'an itu dua. Ada yang menggunakan anzala, ada yang menggunakan nazzala. Nggih. Anzala itu ikut wazan af'ala, kalau nazzala inna nahnu nazzalna dzikra, lan niku pakai nazzala fa'ala. Kalau anzala itu turun yang sekaligus, ini yang mode pertama tadi, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, itu di bulan Ramadan. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam periode 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Turun yang bertahap itu disesuaikan dengan kebutuhan dan urutan peristiwa yang akan terjadi itu di Al-Qur'an dibahasakan dengan nazzala, turun sedikit demi sedikit, turun berkali-kali. Wazan fa'ala, nazzala itu berkali-kali, seperti qatto'a. Kalau qatto'a memutus, tapi kalau qatto'a niku memutus-mutus, memotong-motong, dipotong kecil-kecil, niku qatto'a. Tapi kalau qatto'a hanya menebang saja, sekali tebang sekali putus. Al-Qur'an itu diredaksikan dua, yang pertama anzala, yang kedua nazzala. Nazzala pun yang pertama itu juga terjadi di bulan Ramadan, yang biasa diperingati nuzulul Quran itu. Nggih. Dua-duanya, ketika anzala itu di bulan Ramadan, ketika nazzala yang pertama kali saja. Nggih. Karena Al-Qur'an tidak selalu turun di bulan Ramadan, yang metode kedua tadi. Dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku selama 23 tahun kalau digenapkan itu. Nggih. Lah, itu semuanya terjadi di bulan Ramadan. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul itu juga di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan itu betul-betul menjadi bulan mulia. Belum lagi dengan berbagai macam keistimewaan yang diberikan Allah. Tapi lah niki nggih, sing terkenal kan niko hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang biasanya dijadikan bahan perbincangan ketika datang bulan Ramadan. Karena hadisnya bunyinya begitu, idza dakhala syahru Ramadan futihat, ada yang riwayat abwabus sama, ada yang riwayat abwabul jannah, ada yang riwayat abwabur rahmah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu, ketika datang bulan Ramadan itu Allah futihat abwabus sama, pintu langit dibuka, artinya doa itu mustajabah. Ketika datang bulan Ramadan dalam riwayat yang lain futihat abwabul jannah, artinya bulan Ramadan itu menjadi sebab mudahnya seseorang mendapatkan surga. Atau dalam riwayat futihat abwabur rahmah,
ketika datang bulan Ramadan itu pintu rahmah, pintu Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita itu terbuka. Artinya orang mudah mendapatkan rahmatnya Allah. Padahal rahmat itu bekal utama orang masuk surga. Adkhiluhumul jannata bi rahmati, kata Allah dalam hadis qudsi. Masukkan mereka ke dalam surga sebab mendapat rahmatku. Dan itu di bulan Ramadan terbuka lebar. Yang sering jadi perbincangan itu dua kalimat yang terakhir itu. Wa ghulliqat abwabu jahannam, pintu neraka jahanam ditutup. Artinya Ramadan itu Allah tidak membuka pintu jahanam, artinya sebab-sebab yang menjadikan orang itu masuk neraka selain dirinya sendiri, selain dirinya sendiri itu sudah ditutup. Termasuk yang ketiga, wasul silat asyayatinu, setan itu dibelenggu. Lah niki jarine kan ngonten ya. Jarine nek Ramadan niku setane dicancang, tapi kok yo maksiat, wong berbuat jelek. Nggih, begal-begal niku ramene justru nang Ramadan. Nggih, ngejar setoran. Nggih. Gawe sangu mudik niku. Bobol-bobol oma kosong niku nggih pas Ramadan ngoten niku. Lah itu bagaimana? Nggih wau niku. Nggih. Sebagaimana tanah itu tidak bisa mensucikan seseorang. Wong manggon nang Mekah niku gak kok terus mesti dadi wong apik niku mboten. Dari zaman dahulu sampai sekarang jangan dikira kalau tinggal di kota Mekah itu terus bisa menjadi orang baik. Ya orang baik di mana-mana ada. Sama juga orang tidak baik itu di mana-mana juga ada. Meskipun di tanah yang suci. Karena ardul muqaddas niku la yukaddisul insan. Itu tidak bisa mensucikan manusia. Sing isok mensucikan manusia nggih tentunya Allah, tapi manusia itu sendiri yang disebut di Al-Qur'an itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nggih. Apalagi bulan Ramadan. Jadi jangan dikira kalau Ramadan itu kemudian karena setan sudah diikat lalu manusia itu ndak bisa berbuat maksiat. Setane gak nggudo, tapi kan setan itu di Al-Qur'an disebutkan dua. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ada setan dari jenis manusia, kados ten surat An-Nas tadi yang dibaca dalam tahlil tadi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jarine wong Jawa setan ndas ireng. Ya. Niki sing angel iki diwacakno ayat kursi yo gak mempan nggih. Nek setan sing bangsa minal jinnati niku gampang. Nggih. Sing angel niku setan rupa menungso niki. Kadang berwujud orang yang baik kepada kita. Nggih. Tukang gendam, ahli tipu-tipu niku kan omongane manis ngoten, tapi moro-moro rekening utawa dompet niku ilang kabeh. Itu yang sulit. Kalau setan dari kalangan jin wasul silatis syayatin. Niku para ulama memaknai hadis wasul silat sebab dawuhe Kanjeng Nabi niku mesti bener. Nggih, dawuhe Kanjeng Nabi, sabda Nabi itu pasti benar. Lalu dibahas lah realitanya orang masih berbuat maksiat. Setane gak nggudo, ojo nyalano setan terus, ya. Yo menungso dewe itu dia juga bisa dirinya itu menjadi setan bagi dirinya sendiri karena tidak zakah tadi itu. Jadi tanah yang suci, tanah haram, tanah suci tidak menjadikan orang itu baik. Wong Abu Lahab, Abu Jahal biyen yo manggone nduk Mekah. Sampai matine barang niku ya nduk Mekah Abu Lahab niku.
Nggih. Nek Abu Jahal matine nduk Badar. Nggih. Abu Jahal niku matinya ketika perang Badar. Nggih. Jadi nek nduk video-video viral disebut ini makamnya Abu Jahal, nek disebut nduk Mekah, wah niku asal mawon nggih. Karena Abu Jahal itu matinya ketika perang Badar tahun kedua Hijriah. Artinya dia lahir di kota suci, hidup di kota suci, tapi tidak bisa menjadikan dirinya suci menjadi baik. Begitu juga waktu dino Jumat, niku kan hari yang baik. Bulan Ramadan itu juga bulan yang baik. Tidak serta-merta menjadikan orang itu menjadi baik, karena yang faktor utama selain Allah tentunya nggih, niku adalah dirinya sendiri itu. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung sekali orang yang selalu tazkiyah, selalu membersihkan dirinya dari kegelapan-kegelapan itu. Nah, niku yang pertama. Jadi datangnya bulan Ramadan itu adalah sebuah kegembiraan karena pintu surga dibuka, artinya kesempatan kita untuk memasuki surga itu dibuka oleh Allah. Pintu rahmat, pintu langit, nggih. Dan sebab-sebab yang menjadikan orang masuk neraka itu juga dikunci. Tinggal kita hanya mengendalikan diri. Makanya puasa Ramadan itu yo ngempet niku. As-saum itu bermakna al-imsak. Ngempet napa? Yo ngempet awake dhewe. Nggih. Ngempet awake dhewe. Puasa itu artinya imsak, menahan diri. Bukan orang lain. Orang lain kita tidak bisa mengendalikan, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Lah niku latihane poso. Nggih. Ibadah yang seperti puasa itu tidak ada. Semua ibadah itu punya rukun, punya fardu. Ada yang diucapkan, ada yang dikerjakan, bahkan ada harta yang harus dikeluarkan. Seperti misalnya syahadat. Syahadat niku harus diucapkan. Syahadat yang tidak diucapkan tidak terhitung syahadat. Artinya orang belum bisa dikatakan Islam ketika dia tidak ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau hanya disimpan di dalam hati saja. Sholat juga begitu, malah ada tambahan gerakan, ada istilah rukun qauli, takbiratul ikhram, Allahu Akbar, membaca Fatihah, tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah, sholawat, Allahumma sholli itu, kemudian salam. Ini rukun qauli yang harus diucapkan. Kita 5 itu ndak boleh disimpan di dalam hati. Nggih, panjenengan sholat itu kadang-kadang yang dipentingkan justru ngangkat tangan nih. Padahal yang menjadi ngangkat tangan ini padahal sunnah. Sementara yang menjadi wajib itu adalah kalimat Allahu Akbar. Meskipun lirih hanya telinga kita sendiri yang mendengar. Itu standar rukun qauli itu minimal telinga kita sendiri itu mendengar. Orang lain tidak mendengar tidak masalah. Di waktu yang hening, coro jam loro bengi, suara detik jam dinding itu terdengar, lirih koyok lirine suara detik jam dinding itu sudah disebut melakukan atau mengucapkan rukun qauli, Allahu Akbar. Orang lain tidak mendengar misalnya. Niku cukup. Fatihah juga begitu, tasyahud juga begitu, sholawat, salam juga begitu. Tapi juga ada rukun fi'li. Harus berdiri kalau mampu, harus rukuk, harus sujud, harus duduk dalam tasyahud. Ada gerakan yang harus dikerjakan, ada ucapan yang harus diucapkan. Zakat juga begitu, ada harta yang dikeluarkan. Apalagi ibadah haji. Ibadah haji ini kumpulan dari semuanya. Tapi puasa itu tidak ada sesuatu pun kewajiban yang harus dikerjakan.
yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan, yang harus diucapkan, yang harus dikeluarkan, tidak ada. Satu-satunya ibadah yang harus dikerjakan dalam tanda kutip gawe bahasa dikerjakan itu adalah ngempet, menahan diri, tidak makan. Tidak makan itu yo bisa dengan duduk, bisa dengan berdiri, bisa dengan bekerja, bisa dengan di rumah, di luar rumah, bahkan bisa sambil tidur. Pokok gak mangan, gak ngombe, ndak hubungan suami istri. Jadi bahasa puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Itu kebutuhan nafsu manusia 3 yang pokok itu dihindari ketika orang berpuasa. Jadi sehingga ibadah puasa itu tidak bisa dideteksi orang ini puasa atau tidak berpuasa. Niku mboten iso dibedakno. Bukan berarti nek ngidu-ngidu wae diluk-diluk ngidu meludah, oh iki berarti poso iki, polahe ngidu ae balak-balik ya. Nggih gak mesti niku nggih. Wong ileran niku ya ngidu-ngidu aja gak netes ilere. Nggih. Sehingga disebut naumus shaim ibadah. Itu ndak ada kecuali puasa. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Nggih. Mulane nek poso akhirnya turu wae nggih. Salat itu kalau tidur batal salatnya. Nggih. Karena tidur itu termasuk yang menyebabkan hadas kecil. Apalagi haji yo gak mungkin karo turu nggih ya. Tawaf karo turu yo nopo? Sa'i karo turu yo nopo? Lontar jumroh karo turu yo nopo? Nggih. Satu-satunya ibadah yang bisa dikerjakan sambil tidur niku adalah puasa, tanpa mengerjakan apapun, tanpa mengucapkan apapun. Artinya puasa itu betul-betul ibadah yang dikonsep ikhlas. Tidak ada orang yang tahu sehingga tidak perlu cerita-cerita. Alhamdulillah hari ini aku sudah berpuasa. Wis gak usah masang status ngonten. Nggih. Karena konsep ibadah puasa itu konsep keikhlasan. Sehingga satu-satunya ibadah yang dikatakan Allah as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu urusanku dan aku sendiri nanti yang akan memberikan pahalanya. Wa ana ajzi bihi. Nanti aku yang akan membalas pahala puasanya. Malaikat itu tidak bisa mencatat pahala puasa, itu tidak bisa. Malaikat hanya tahu, oh ini tidak makan, ini tidak minum, ini tidak hubungan suami istri. Tapi tidak semua orang yang tidak makan, tidak minum, tidak hubungan itu disebut puasa. Karena nanti harus ada niat. Niat juga di dalam hati. Dan malaikat tidak tahu isi hati orang itu, tidak tahu. Malaikat itu hanya tahu apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan. Jadi konsep ibadah puasa itu juga konsep keikhlasan. Sehingga wong iman itu, makanya panggilan ketika Allah mewajibkan di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, itu kalimatnya wahai orang-orang yang beriman. Nah, niki mangke di kesempatan yang lain kita akan membahas panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu dalam tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Niki kulo akhir-akhir niki lagi seneng membaca tafsir-tafsir yang Al-Quran bil Quran niku. Termasuk yang ditulis oleh Gus Awis Pondok Pundi niku Peterongan niku Darul Ulum itu. Beliau punya karya 4 jilid itu Hidayatul Quran, itu tafsirul Quran bil Quran. Itu ya ayyuhalladzina amanu itu ditafsiri dengan 6 kemuliaan nanti di kesempatan yang lain nggih. Kesuwen nek dibahas niki. Kula tak fokus Ramadan mawon. Itu kenapa dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu? Sebab hanya orang iman itu yang bisa ikhlas. Ikhlas itu karena Allah, dan orang yang beriman itu hatinya sudah connect dengan Allah.
tinggal dia melatih dirinya untuk supaya bisa ikhlas. Jadi Ramadan itu menjadi semacam apa nggih bahasa wong biyen niku kawah candra di muka, menjadi tempat pelatihan kita menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas itu bulan Ramadan. Karena orang tidak bisa memuji kita. Nek sholat niku iso dipuji, wih toko masjid. Nek zakat itu bisa dipuji, wih loman, dermawan, zakatnya besar. Tapi puasa itu ndak bisa dipuji. Ketokane ndelosor nduk nisore mobil, ganti uli mobil, ketokane pekerja kasar, nopo ngelumpukno sampah dari rumah ke rumah. Tapi beliau puasa. Kula nate ditakoni wong wonten niku nggih. Ya napa kula niki penggaweane berat. Setiap saat itu diterik panas matahari. Nek wong-wong sing kerjae nduk ruangan ber AC niku posone enak. Kula niki posone angkat-angkat berat. Terus di bawah terik panas matahari. Niku umpama gak poso wonten angsal napa mboten ya. Nggih, ulama-ulama fikih niku satu, dia setiap hari harus tetap niat untuk berpuasa. Perkara kok di tengah jalan itu bisa menimbulkan bahaya. Misalnya pas angkat-angkat niku terus engkok ngeliyeng, lalu khawatir pingsan, lalu ambruk sakit atau tertimpa beban yang dia bawa, ya dia boleh untuk mokel. Nanti diganti di waktu yang lain. Tapi tiap malam dia harus sudah niat puasa. Tinggal ngekei solusi yang lain. Kalau paringi solusi, jenengan nek poso niku nggawa anduk teles. Anduk basah itu panjenengan taruh di sebagai penutup kepala. Sehingga teriknya matahari itu bisa tertahan oleh handuk yang basah tadi. Tinggal tenaganya itu yang dijaga. Berarti sahur niki kudu sing wakeh, dengan menu yang bergizi. Sahur niku. Terus dipepet-pepetno subuh. Ojo sahur mari terawih selok entek sego nggih. Rodok mepet-mepet subuh. Itu agama kan begitu. Agama itu justru kesunahan puasa niku sahure terakhir, bukoe awal. Itu malah kebaikan karena agama memberi tugas kewajiban berpuasa kutiba alaikumusiyam itu bukan bermaksud untuk mencelakakan. Bukan bermaksud untuk menghukum, tapi melatih. Sehingga segala sesuatu yang meringankan itu didukung. Terus juragan-juragan niku Kanjeng Nabi niku nggih. Itu memberikan motivasi kepada sayyid-sayyid kalau dulu itu, majikan-majikan itu agar meringankan pegawai-pegawainya atau budak-budaknya kalau zaman dahulu, sebagian pegawai, sebagian budak dari pekerjaan-pekerjaan yang berat. Mereka dijanjikan akan diberikan ampunan oleh Allah. Niku Kanjeng Nabi memotivasi juga begitu. Jadi keikhlasan dari rahasia ibadah puasa itu bisa dipetik, bisa diraih, tapi tidak menghilangkan kewajiban ibadah itu. Jadi ngonten carane dikasih anduk menune sing bergizi, kurma niku lho, minuman manis kurma niku awet nggih. Awet menjadi tenaga yang awet, mboten gampang lapar, mboten gampang letih tenaga itu. Nah niku ternyata setelah diterapkan nggih niku nopo petunjuke jenengan wingi niku bermanfaat. Kula terapno niku ternyata ya beda. Kula wingi sembrono panjene. Sahure niku kuwatir napa? Kuwatir kawanan wis kula sahur mari tarawih langsung sahur. Akhire niku sekarang kula sahure rodok mepet, kula akehi terus dikasih anduk ngoten niku. Dan ternyata nggih kuat. Memang segala sesuatu itu asline nggih tergantung kemauan dan keinginan niku. Nah, niki mudah-mudahan
kita semua oleh Allah diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa itu poinnya 2. Yang saya sebutkan 3 tadi itu, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, itu puasa dari segi lahiriah. Sing dimpet niku sing sifate dohir. Padahal manusia itu ada sisi jasmani dan ada sisi ruhani. Lah ruhani niki yang penting malahan. Karena derajat tinggi itu karena ruhani itu, bukan karena jasmani. Kalau jasmani manusia dengan hewan itu sama. Tapi ruhaninya itu yang beda. Hati dan akal itu yang tidak terlihat, itu yang menjadi istimewa. Apa puasa dari segi ruhani itu? Yaitu menahan diri dari tidak bermaksiat. Niku ngempet gak maksiat. Cek tahu nggih. Selama 12 bulan itu kita pernah tidak maksiat meskipun hanya 1 bulan niku lho. Lumayan daripada gak blas. Nggih, zaman akhir niku ngonten, zaman akhir niku lumayan. Jadi kita pernahlah tidak maksiat selama 1 bulan. Hal-hal yang buruk yang dikerjakan di selain bulan Ramadan, baik itu lewat mata, lewat lesan, atau hati yang buruk, itu diliburkan dulu. Diliburkan dulu, dijauhkan dulu. Minimal 1 bulan lah. Syukur-syukur nanti itu bisa berlanjut. Kalau toh tidak bisa berlanjut, lumayan tahu sakwulan prei niku wis lumayan. Niku zaman akhir kudu ngonten. Jangan dikatakan yo percuma nek mari Ramadan dibaleni maneh. Yo gak percuma, ono preine iku wis lumayan daripada gak blas. Nah, itu termasuk yang maknawiyah, batiniyah, ruhaniyah dari ibadah puasa itu, yang itu. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, itu karena sisi ruhani tadi itu diabaikan. Hanya tidak makan, tidak minum saja, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Niku karena lesannya tetap rasan-rasan, meripate tetap digawe nontok sing maksiat-maksiat, hatinya digawe sombong, riak, ujub dan lain-lain. Niku puasanya tidak berdampak dari segi ruhani, hanya dari segi jasmani saja. Cuma luwe kali ngelak. Niku ngonten. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doanya ikut yang tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi umur yang panjang, barokah, menangi Ramadan, mendapatkan semua kemuliaan-kemuliaan yang diturunkan Allah di bulan Ramadan. Kula ngapunten ingkang kathah, ihdinas siratal mustaqim. Masih ada doa satu untuk orang tua karyawan saya sakit. Nggih. Sinten namanya? Nggih. Yuni, Ibu Haja Yuni. Nggih. Kita baca Fatihah lagi satu, nggih, untuk Ibu Haja Yuni, nggih, yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan, pulih seperti sedia kala. Nggih. Fatihah niku memang terus Kanjeng Nabi, Al-Fatihatu 5 quri'at lah. Itu kenapa ulama kita niku nopo-nopo Fatihah, opo-opo Fatihah. Karena dia betul-betul menjadi pembuka. Tergantung niat, bisa dibaca sesuai niat kita apa saja niku. Kebaikan-kebaikan, termasuk memohonkan kesembuhan niku dibacakan Fatihah, mudah-mudahan kebuka pintu kesembuhan untuk Ibu Hajah Yuni. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li syifai Ibu Hajah Yuni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.